Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah gua dan Mas Burhan melihat sosok Mas Ali yang sebenarnya, kami berdua pun cuman saling melongo aja. Kengerian dan ketakutan seakan sudah menjadi hal yang biasa di saat itu. Yang jelas, di pikiran gua adalah gimana sampai ke base camp secepatnya. Udahlah, mau dia sosoknya anjing, burung, udah bodoh amat lah. Mas Burhan pun langsung menarik lengan gua untuk segera melanjutkan perjalanan. Masalah sekarang masih jam 12-an itu, artinya gua dan Mas Burhan terjebak lagi di dunia mereka. Kami sudah pasrah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Gua dan Mas Burhan langsung menyusuri lajur yang disarankan oleh Mas Ali. Jalanan ini berupa semak-semak. Kita nggak bisa lihat pemandangan di kanan atau di kiri jalan, karena memang semak belukarnya cukup tinggi. Untung aja cuaca cerah, dan sayangnya masih banyak suara serangga. Lumayan lah ada suara daripada nggak ada sama sekali. Jadi serem kan? Tumben juga kali ini gua nggak ada niat mau ngerokok. Yang ada di benak gua adalah gimana caranya jaga sopan santun. Seperti apa yang dikatakan Mas Ali. Mulai saat ini gua lebih banyak diem. Mau ada penampakan atau kejadian yang aneh-aneh, gua nggak bakalan langsung mengutarakannya. Selain itu, gua coba bayangin pemukiman penduduk yang diceritain Mas Ali. Apakah pemukimannya sama kayak yang ada di kaki gunung? Wah, kalau itu mah enak, ada warung segala. Ya udah nggak apa-apa deh, agak lama, yang penting gua udah kangen sama rasanya kopi hitam ditambah gorengan. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Masih di cerita yang sama, pendakian horor di gunung di daerah Jawa Tengah. Ini adalah episode yang ke-6. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, gue ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kita berdua saling diem-dieman, jalan secepat mungkin untuk sampai ke pemukiman. Di sini lumayan enak treknya. Walaupun semak-semaknya tinggi, tapi di hati berasa adem. Gua aja sempat mainin semak-semak yang gua lewatin. Ngelihat ke atas langit yang cerah, tapi agak lama kemudian gua denger kayak ada banyak suara orang ngomong. Kayak lagi di pasar gitu. Ada yang ketawa dan lain-lain. Ada suara anak kecil pula. Suara-suara itu berasal dari bawah kiri gua. Gua sama Mas Burhan udah nyoba loncat-loncat sambil ngelongo, tapi nggak bisa karena ketutupan pohon-pohon tinggi yang ada di bawah sana. Wah, kita udah mulai dekat nih sama pemukiman penduduk. Kamu mau lari nggak supaya tambah cepet? Ucap Mas Burhan kepada gua. Wah, enggak deh Mas, mendingan ngedit energi. Iya kalau bisa istirahat di sana, kalau enggak gimana? Iya juga sih, tapi cepetan lagi deh jalannya, udah gak sabar nih. Akhirnya gue cepet-cepetin langkah gue menyesuaikan langkahnya Mas Burhan. Oh iya, ada satu lagi nih yang gue pinginin kalau udah sampai ke pemukiman. Gue mau ngecas HP. Perasaan dari kemarin belum pernah ngabadiin foto sama sekali. Sekali lagi gue jelasin bahwa jalanan di sini gak neko-neko, enak, sangat enak malah. Awalnya tanah-tanahan, tapi sekarang full rumput. Anehnya rumputnya ini kayak sengaja dirawat, kayak rumput Jepang di lapangan golf. Gak lama kemudian bener tuh, di depan kita kayak ada tanah lapang yang cukup luas. Di sana kayak ada pagar buatan dari kayu-kayu. Gak rapi sih, tapi itu sudah cukup menandakan bahwa kita sudah mulai memasuki area pemukiman. Gue dan Mas Burhan seneng banget waktu itu. Nah, kita berdua masuk deh ke pekarangan. Radius 100 meter dari pagar kayu itu kayak masuk ke area hutan. Feeling gue dan Mas Burhan pemukiman itu ada di dalam area hutan.
Wah, buru-buru deh kita melangkah ke dalam hutan itu. Awal masuk kita sudah disambut sama aroma kayak rebus-rebusan singkong gitu, aroma kayu dibakar. Dan sepintas pas gua lihat ke kanan ada kayak rumah-rumahan. Gimana ya jelasinnya? Rumah yang terbuat dari bahan kayu gitu, atau semacam rumah yang sudah reot. Atapnya terbuat dari kayu-kayu yang disusun rapi. Tapi luas rumah itu yang bisa dibilang sebesar pos. Sebenarnya paling ukurannya kira-kira 2 kali 3 meter aja. Ya lebih tepatnya pos deh, bukan rumah. Gua sama Mas Burhan gak berani ngelihat ke dalam karena memang gelap banget di sana. Di dalam hutan ini juga sinar cahaya gak begitu terang karena pohon-pohonnya memang lebat. Dari sini gua sama Mas Burhan udah bisa ngelihat beberapa rumah pondokan di depan sana. Ada orang-orangnya juga. Gua seneng banget. Rame dari jauh kan, kayak perkampungan tradisional gitu. Di sini gua nggak berasa serem sama sekali. Begitu pula Mas Burhan. Malah ada auranya tuh enak, tentrem, damai. Kita berusaha sesopan mungkin pada saat akan mendekati kumpulan mereka. Sepertinya areal di depan pemukiman ini kayak pasar. Banyak orang gitu saling mengobrol. Ada yang bawa daun-daunan, ada yang bawa kayu bakar, ada yang bawa buah-buahan, dan lain-lain. Ada beberapa anak kecil yang lari-larian menghampiri kami dan segera lari-larian lagi saling kejar-kejaran. Beberapa warga di sana ada yang memperhatikan kami dari atas sampai ke bawah sambil senyum ramah. Ada pula yang cuek seperti sudah terbiasa ada orang asing yang datang ke perkampungan ini. Tata pakaian mereka sangat sederhana. Yang cowok pakai baju lengan panjang zaman dulu, warna hitam dengan celana panjang juga warna hitam. Kalau yang cewek pakai kebaya dan kain warna hitam juga. Wah, syukur deh. Gua memanjatkan doa yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Walaupun gua sadar di sini pasti nggak akan ada listrik buat ngecas HP. Nah, pas sampai di area pasar, gua bilangnya pasar aja ya. Karena memang ada banyak orang yang lagi kayak tukar-tukar barang kayak gitu. Model barter gitulah. Ada seorang ibu-ibu yang lagi gendong anaknya datang menghampiri kami. Dia ini yang nantinya akan banyak berinteraksi dengan kami selama di perkampungan ini. Dia memperkenalkan diri dengan nama Neng. Percakapan dengan bahasa Jawa halus yang sudah saya translatekan ke bahasa Indonesia. Permisi, mas-mas ini ada apa tujuan datang ke sini? Siang mbak, kami ini sedang menuju perjalanan ke arah kaki gunung menuju titik kumpul kami di bawah. Saya diberikan petunjuk di jalan yang ternyata melewati kampung ini. Apakah benar dari sini nanti bisa tembus ke kaki gunung? Jawab Mas Burhan kepada Mbak Neng. Siapa yang memberitahu kalian untuk lewat sini? Kami berdua pun bingung. Nggak mungkin kita bilang ke dia kalau makhluk jadi-jadian yang sudah ngasih tahu. Swear, waktu itu kita bingung banget cari alasan apaan. Kita berdua cuman saling pandang dan diem aja. Untungnya nggak lama kemudian Mbak Neng berkata, saya rasa kalian butuh istirahat setelah perjalanan jauh. Mari saya antar ke balai peristirahatan kami di tengah sana. Mari mas, silahkan. Ada banyak pendaki juga di dalam sana yang seperti emas. Ajak Mbak Neng sambil senyum-senyum. Tapi senyumnya ini kalau gua lihat seperti senyum licik. Walah, ada pendaki lain yang sama kayak kami. Maksudnya antara lega dan ngeri. Kok bisa ya ada pendaki lain? Bukankah pada saat kami melalui jalur ini? Ah, sudahlah. Coba kita lihat saja nanti bagaimana. Akhirnya kita diantar menuju tengah kampung. Antara rumah penduduk yang satu dengan yang lain berjarak kurang lebih 10-15 meteran. Ini perkampungan bener-bener kampung. Kayak nonton film zaman Majapahit. Buset deh. Ini kenapa nggak diangkat oleh dinas pariwisata ya? Kayak kampung Baduy gitu dah. Kalau ada yang pernah ke sana. Tapi bedanya kalau di sini kita nggak bisa ngelihat ke dalam rumah gitu. Gelap gulita di dalamnya.
Tapi ada orang yang keluar masuk dari rumah itu. Dan selama perjalanan menuju ke tengah kampung, di sana warga pada cuek-cuek aja, seakan-akan memang udah sering kedatangan tamu. Jadi gua sama Mas Burhan ya santai-santai juga. Nah, pada saat perjalanan tuh bener-bener kata Mbak Neng, ada beberapa pendaki yang memang sedang ada di rumah beberapa warga. Mereka mencar-mencar, emang kayak kotek gitu. Rata-rata mereka pada duduk di depan rumah, ngobrol ketawa ketiwi. Tapi ada juga yang diem duduk kayak model Mas Ali gitu waktu istirahat. Ah, sudahlah, gua gak mau berpikiran negatif. Gua coba perhatiin baju dari para pendaki itu. Kok kayaknya ada jaketnya model zaman dulu. Ada yang kayak gua. Kelihatan model-model baju zaman sekarang. Ada yang bawa tas ranselnya merek dari merek zaman sekarang. Ada juga yang terlihat jadul. Wah, ini kok aneh ya. Dan di antara para pendaki itu ada yang ngelihat kita. Padahal di depan congor mereka sendiri seakan-akan mereka terbuai dengan sesuatu. Kalau pendaki yang gua katakan sendiri tadi, mereka bengong atau sambil mainin jari-jari mereka. Kalau yang lagi ngobrol sama penduduk, ada yang sampai ketawa-ketawa ngakak tapi tatapannya kosong. Ada yang mojok sendirian. Wah, aneh banget nih. Gua coba ngelihat Mas Burhan, dia malah ketawa ketiwi sendiri. Kayaknya senang banget ngelihat keadaan di sini. Gua sengaja jalan paling belakang. Takutnya kalau jalan di belakang Mbak Ning, dia ngerasa lagi kayak Mas Ali. Udah gua diem aja. Lalu tiba-tiba Mbak Ning berucap, "Mas, daripada di balai kampung, mending kalian singgah dulu saja di rumah saya. Nanti saya bikinin air hangat dan makanan." Belum sempet gua jawab, Mas Burhan udah jawab duluan. "Ya udah Mbak, aku kebetulan haus sekali. Boleh-boleh saja Mbak, makasih ya." Ternyata di sebelah kiri gua itu yang rumahnya Mbak Ning. Modelnya sama kayak pos yang gua sebut di depan tadi. Tapi ukurannya agak luasan dikit. Perhitungan gua kayak rumah tipe 37 gitulah. Akhirnya kita berdua ke rumahnya Mbak Ning. Kita dipersilahkan untuk duduk di depan teras rumahnya, sedangkan dia masuk bersama anaknya yang dia gendong tadi. Gua coba ngelihat ke sekitar. Rumah Mbak Ning ini agak menjorok ke arah hutan, bukan paling belakang. Tapi kalau dari sisi perkampungan, dia paling ke arah sisi luar. Sama seperti rumah-rumah yang lainnya. Di dalam rumah ini gelap, bener-bener gak ada kelihatan dari luar. Hal yang paling bisa dilihat dari dalam rumah itu adalah sebuah meja reot dari kayu. Kemudian ada sebuah tirai. Nah, itu gua gak tahu. Kayaknya sih itu kamar. Gua juga merhatiin ke rumah tetangga yang ada para pendakinya. Aneh, para pendaki itu kayak kena sirep. Dari mereka semua gak ada yang beranjak pergi dari tempat mereka duduk. Gua udah berasa gak enak di sini. Gua coba nanya sama Mas Burhan. "Mas, lo gak ada berasa aneh di sini?" "Shh, pelan-pelan. Saya sudah merasa dari awal masuk perkampungan ini. Tapi coba untuk biasa aja. Pokoknya kamu tahan semua rasa penasaran atau kengerian kamu. Di sini kuncinya cuman itu, kalau mau selamat. Kita ikutin aja alurnya mereka. Niscaya kita bisa lolos gak kayak pendaki-pendaki lain itu." Aduh Mas, gua juga ngerasa aneh dengan pendaki-pendaki itu Mas. Aduh, gimana nih Mas? "Udah, kamu tenang aja. Kamu jangan banyak ngomong. Oh ya, satu lagi. Setiap minuman atau makanan yang mereka suguhkan nanti kita makan saja. Bersikap normal saja ya. Tapi ingat, sebelum kamu menelan kamu baca doa. Dan jangan semua kamu telan. Kamu simpan sebagian di mulut lalu kamu lepehkan." Gua nyoba nyerna omongannya Mas Burhan. Soalnya jujur gua gak fokus. Ngeri. Jadi inget film-film kanibal. Jangan-jangan gua ada di perkampungan kanibal. Pikiran gua udah ngelantur kemana-mana. Gak lama kemudian Mbak Neng keluar membawa sebuah kenti air dari tanah liat. 2 cangkir yang juga dari tanah liat. Dan
piring yang berisi sayuran. Modelnya kayak lalapan gitu. Terus ada pisang sama jeruk. Mbak Ning mempersilahkan untuk mencicipi hidangan tersebut. Gua terus terang jadi gelagapan, gak berani ngelihat muka Mbak Ning. Gua lihat Mas Burhan aja deh, dia mulai ngambil air kendi kemudian menuangkannya ke gelas. Gua perhatiin bagaimana cara dia minum. Nah, dia teguk tuh air. Tapi gak lama setelah dia minum, dia buang sedikit melalui sisi bibirnya yang tertutup. Oh gitu caranya. Gua nyobain sama seperti yang dilakukan Mas Burhan. Tapi pas giliran gua sial banget. Mbak Ning merhatiin gua. Aduh gimana nih. Akhirnya gua muter otak. Gua pura-pura kesedak. Loh kok sampai kesedak gitu? Sayang kan airnya kebuang, ucap Mbak Ning sambil setengah membentak. Aduh maaf Mbak, saking hausnya. Bodoh amat dah, dia percaya apa enggak. Yang penting gua enggak minum semua tuh air. Akhirnya kita bertiga bercengkrama. Mbak Ning menceritakan seluk-beluk kampung ini. Katanya di kampung ini sebenarnya udah ada dari zaman kerajaan Majapahit. Isinya orang-orang pengungsian, turun-temurun dan akhirnya sampai sekarang. Nah, padahal nggak ditanya nih, dia cerita-cerita tentang pendaki-pendaki itu. Mereka sama seperti kami, pada saat menuruni gunung, kemudian mampir. Tapi mereka sangat betah di sini sampai nggak mau pulang. Selagi Mas Burhan ngomong-ngomong gak jelas sama Mbak Ning, gua iseng ngelihat ke jam tangan. Gila, gua kaget banget. Awalnya gua pikir masih di jam 12 lewat 10 siang. Sekarang sudah jam 00 malam. Semua angka di jam gua jam 0. Kalau di jam gua itu kan ada tanggal dan lain-lain. Tanggal semuanya ngaco. Misalnya kemarin itu tanggal 1 Januari 2016. Ini kok malah jadi tanggal 21 Desember 2015. Jadi mundur gitu. Wah, kenapa? Gua coba ngelirik ke jam tangan Mas Burhan. Kebetulan dia pakai jam tangan di kiri dan jamnya analog. Jam dia lebih parah. Jam 4 pas. Gila. Kok nggak sama ya? Terus gua inget omongan Mas Burhan. Normal. Gua berusaha biasa aja. Sampai ada yang bikin kaget lagi. Gua iseng ngelihat ke langit. Langit gelap. Udah kayak mau maghrib. Gua berharap ini semua mimpi. Mimpi gua nggak ada di sini. Gua berkali-kali menjemin mata. Ya sadar. Gua nggak mimpi. Di sana gua udah kelihatan gelisah sampai Mbak Ning berkata, "Le, sampean kenapa toh? Apa minuman dan makanan yang saya suguhkan kurang enak?" Mas Burhan langsung motong. Dia ini memang lagi gak enak badan Mbak. Biarkan saja. Perjalanan kita memang melelahkan Mbak. Nah, gak sengaja Mas Burhan ngelirik juga ke langit. Tapi dia berhasil menenangkan diri. Gua bisa lihat dari raut mukanya. Dia sadar bahwa langit sudah gelap. Kalau mas-mas ini mau nginep di sini dulu, pulangnya besok saja. Nanti malam ada pertunjukan loh mas, ada wayangan di sini, ucap Mbak Neng. Aduh, gimana ya Mbak? Kita sudah ditunggu teman-teman di kaki gunung, dan ini sepertinya juga sudah mulai petang. Kalian tidak ingin bernasib seperti pendaki yang lain kan? Maksud Mbak? Tiba-tiba Mbak Neng memotong perkataan Mas Burhan. Di sini ada aturannya mas. Kalian sudah berdada di sini. Kalian harus mengikuti tata aturan di sini mas. Bukankah mas mau pulang? Mendengar omongannya Mbak Ning, kita berdua langsung diam 1000 bahasa. Nah singkat cerita, tiba-tiba sudah malam aja ini. Memang di sana tuh waktu berasa cepat banget. Tiba-tiba dari arah depan perkampungan sudah ramai warga membawa obor. Mereka melewati kami menuju ke tengah kampung. Di sana kayak ada balai kampung. Bentuknya sederhana banget. Tanah dengan luas kurang lebih 10 kali 10 meter persegi. Di tiap sisinya ada tiang membentuk bujuk sangkar. Atapnya kayak dari daun-daunan gitu. Bukan daun kelapa ataupun daun hijau. Gua juga nggak tahu nama daunnya apaan. Nah, mereka kumpul tuh semua di situ.
Di sela-sela mereka sudah ada pendaki yang siang tadi kita lihat. Beberapa orang maju ke depan, berpakaian serba merah. Gua ikut penasaran. Gua sama Mas Burhan pun maju mendekati area tersebut. Mbak Ning sudah duluan ke sana seakan yakin bahwa kita nggak akan kemana-mana. Di sebelah kanan depan entah kenapa mereka siapkan tiba-tiba aja udah ada seperangkat gamelan. Buset. Padahal kan pas kosong tadi sama sekali nggak ada. Masa iya gamelan segitu gedenya ditenteng-tenteng. Nah, musik gamelan pun dimulai. Tapi seharusnya kan gamelan Jawaan itu pelan ya. Apalagi ini Jawa Tengah. Nah, yang ini beda. Kayak Jawa Timuran campur Bali gitu. Maklum, kalau yang ini gua agak ngerti. Karena gua dari keluarga ada yang keturunan seni lukis dan musik. Gak lama gamelan pun dimulai. Orang-orang yang berpakaian merah itu pun menari. Nah, narinya juga kayak Jawa Timuran, lebih tepatnya Madura. Ternyata ini pertunjukan wayang orang. Gua kira wayang kulit. Kalau dari cerita yang gua tangkep ini cerita Ramayana. Tapi kok gak ada Sintanya ya? Atau calon arang? Tapi juga gak ada Layon Sarinya. Gak ngerti deh ini cerita apaan. Gua sama Mas Burhan berdiri paling belakang. Karena kalau yang di depan itu penduduk asli bersila. Yang tengah jongkok dan yang belakang berdiri. Tapi yang aneh adalah gak ada anak kecil sama sekali di pertunjukan ini. Para pendaki tadi duduk bersila di paling depan, tapi dengan tatapan kosong. Mumpung ada kesempatan, gua coba omongan ke Mas Burhan. Mas, gimana ini? Kita bisa keluar dari sini gak mas? Udah lihat jam kan mas? Ini semua tipu muslihat. Apa yang kita lihat bukanlah yang sebenarnya kita lihat. Maksud mas apa? Saya penasaran dengan isi rumah. Pasti ada sesuatu. Pasti ada yang salah dengan rumah itu. Dan jawaban kita ada di sana. Loh, yakin mas? Sebentar lagi waktu yang pas kita masuk ke sana. Memang kita nunggu apa mas? Kenapa gak sekarang aja? Mumpung mereka lagi pada nonton wayang. Coba kamu lihat ke atas. Sebentar lagi bulan akan tertutup penuh oleh awan. Di saat itulah kita punya kesempatan. Gua baru pengen ngomong, dia sudah suruh gua diem. Gua pun nonton pertunjukan itu lagi. Mereka semua nonton pertunjukan itu dengan serius, seakan-akan pertunjukan sakral banget. Gak ada yang ngomong sama sekali, gak ada yang teriak ataupun tepuk tangan. Pokoknya semua khidmat banget. Gak lama kemudian tiba-tiba semua penari, penabuh gamelan diem. Nah, pada saat itulah Mas Burhan menarik tangan gua, menarik gua sambil berlari. Gua ngikutin lari juga. Gua sekilas melihat ke arah kerumunan. Bener, semuanya diem kayak patung. Gua lihat ke atas, ya hitam pekat. Bulan sudah tertutup sepenuhnya oleh awan hitam. Oh, ternyata ini kelemahan mereka. Tapi kita nggak tahu punya berapa lama waktu untuk bisa lari sebelum mereka bergerak lagi. Yang penting kabur aja dulu. Mas Burhan dan gua langsung menuju rumah Mbak Ning. Kita pelan-pelan memasuki pintu rumahnya. Gua melihat meja reot yang tadi gua lihat. Di dalam rumah ini baunya kayak bau apa ya? Apek-apek gitu deh. Kayak bau gudang yang lama udah nggak dibuka bercampur bau tanah. Memang sih lantainya tanah doang. Di kiri gua dari pintu masuk gua ngelihat kayak ada kayu hiasan gitu dari dinding. Tapi kayak akar sih. Atau logo band Sepultura gitu. Tahu nggak kalian? Nah, biasanya model kayak gitu kan handicraft gitu. Di sebelah kanan gua ada tirai yang gua ceritain tadi. Di sebelah kanan meja ada kayak lorong, kayak koridor. Nah, Mas Burhan memimpin ke arah sana. Gua ngikut aja. Jujur di sini gua malu. Saking takutnya gua pegangan tangan sama Mas Burhan. Takut gua. Kita menyusuri koridor itu sampai mentok paling jaraknya cuma 7 meteran dari pintu masuk. Di sana ada tirai lagi. Tangan kiri Mas Burhan udah siap-siap untuk membuka tirai. Tapi dia sempat nengok ke gua dulu sambil berkata,
Pokoknya apa yang nanti kita lihat, sampean jangan teriak. Gua nggak boleh merem juga, kita harus sama-sama ngelihat. Itu syaratnya supaya kita berdua bisa lolos dari sini. Gua cuman bisa mengangguk aja. Gua persiapkan mental gua untuk bisa menerima apa yang gua lihat. Baru saja sedang dipersiapkan mental dan Mas Burhan mau buka. Tiba-tiba gua denger ada suara anak kecil nangis. Lirih banget, menyayat hati banget deh tangisannya. Gua sama Mas Burhan langsung tengok-tengok deh. Waduh, gimana nih? Mas Burhan berusaha untuk cuekin tangisan itu. Tapi tiba-tiba suara anak kecil dari kamar depan berkata dengan bahasa Jawa. Kakak, tolong aku kesakitan kak, kakak tolong aku. Gua yang bisa denger anak kecil kesakitan merasa tergoda. Mas Burhan melotot ngeliatin gua, berusaha untuk menahan agar gua tidak kesana. Gua berusaha melepas terus tangan gua dari cengkeraman Mas Burhan. Gua meronta-ronta tapi Mas Burhan megang erat-erat. Jangan Le, jangan, tahan godaan. Jangan biarkan emosi membawa dirimu Le. Tapi gua udah gak bisa nahan. Gua lepas tangan gua dari Mas Burhan. Gua lari menuju ke arah depan. Tiba-tiba Mas Burhan ngejambak gua dari belakang. Gua pun tersungkur jatuh. Ingat, kita gak punya waktu lama untuk urusan beginian. Kamu mau pulang atau tidak? Di sana gua sadar, gua cuma mau pulang. Kemudian gua lanjut berdiri lagi dan mengikuti ke arah Mas Burhan lagi. Dan tiba-tiba suara anak kecil tadi berubah menjadi lengkingan ketawa yang tinggi sekali. Suara kuntilanak ketawa. Anjir, gua langsung ngedekep Mas Burhan kenceng-kenceng dari belakang. Dan anak kecil itu berkata lagi, "Kalian sudah lancang kalian." Gak pakai nunggu lama, akhirnya Mas Burhan menarik tirai tersebut. Gua pun maksain diri untuk berani ngelihat. Tirai itu cukup lebar untuk sekali sibak. Jadi Mas Burhan seperti setengah menggulung tirai tersebut. Di dalam sana ada cahaya redup yang berasal dari kayak obor tapi kecil gitu, ditempel ke kayu dinding rumah. Awalnya gua juga bingung, kok dari garis mata gua lurus gak ada apa-apa, cuma ada obor kecil doang. Tapi pas gua ngelihat ke arah bawah, langsung lemes gua. Gak pernah terpikirkan sebelumnya. Ternyata di dalam rumah ini ada. Jantung gua empot-empotan. Gua lebih keras lagi mencengkeram tangan Mas Burhan. Gua paksain banget untuk ngelihat. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan kelanjutan dari cerita ini. Buat kalian yang belum dengar cerita ini dari episode 1, kalian bisa ngecek di playlist kami. Di sana kami sudah siapkan part 1 sampai part yang ini. Dan kalian juga bisa mendengarkan cerita-cerita yang lain yang sudah kami siapkan di playlist. Selamat mendengarkan. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.